Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Subuh ini atau menjelang sahur, kita lanjutkan yang tadi malam karena menarik untuk kita bahas. Ya buat saya menarik, tidak tahu buat Anda sekalian, tapi buat saya menarik. Kita lanjutkan ya yang kemarin, yaitu percakapan antara Pak Wawan dan Pak Ahmad Topan Sudirjo. Ini disampaikan pada saat di Pecel Lele itu Bang Wawan. Iya. Terus ini Bang, terkait kedatangan Danu klien Abang di TKP kan 21.45 Bang. Terus pukul 12 melihat sosok Arigi Abi jalan kaki di bahu jalan dari arah barat menuju TKP. Pertanyaan saya, apakah tidak ada keterangan dari klien Abang yang menjelaskan adanya 5 orang di depan TKP itu ya Bang? Yang 5 kan kesaksian Wildan itu kan ada tuh jam 23.45 tuh. Ada 5 orang di teras. Enggak, apa Danu tidak melihat ya Bang? Jadi kalau menurut kesaksian Danu, memang saat itu kan Danu tidak pegang handphone dan tidak pakai jam. Artinya memang kalau kita bicara jam itu prediksi perkiraan. Nah, tetapi sesuai kesaksian Danu, memang pada saat dia disuruh standby di situ, melihat suasana, melihat situasi dan lain, itu kan situasinya gelap sekali gitu Bang Wawan. Dan yang memang yang hanya dia sama dia sekelebat Arigi sama Abi masuk. Terus pada saat di dalam rumah sekelebat Bu Mimin masuk langsung menuju kamar mandi. Jadi memang ya namanya situasi begitu, kita coba membayangkan kalau kita dalam posisi begitu pasti situasi yang sangat deg-degan, situasi yang sangat ketakutan, situasi yang sangat paniknya luar biasa gitu. Jadi hanya itu yang disaksikan oleh Danu dan itu yang dilakukan pada saat rekonstruksi Bang Wawan. Berarti kesaksian Wildan mungkin Danunya nggak melihat ya, bisa jadi ya. Karena betul ya itulah, lagi-lagi kita bicara dalam situasi yang benar-benar crowded sekali dan ini mau ada perlakuan yang luar biasa terhadap almarhumah, saya yakin. Oke. Kalau yang saya tahu pada saat saya direkonstruksi itu karena saya lihat langsung dekat dengan tim dari penyidik ketua ya, ada Kanit di sana. Saya mendengarkan bahwa 21.40 sampai di TKP, kemudian Pak Yosef masuk ke dalam, Danu tunggu di luar, kemudian 21.59 Abi dan Arigi masuk. Jadi jam 10 kurang 1 menit itu ya, 21.59 Abi dan Arigi masuk. Nah kalau misalkan tadi disampaikan ada saksi Wildan yang sekitar jam 11-an ada melihat beberapa orang ada di TKP, apakah Danu melihat ya seperti itu? Kalau misalkan gini, kalau itu kan sebelum jam 12 ya, sebelum jam 12, dan kalau jam 11-an lewat itu, jam 11-an itu kalau kita lihat berarti posisi Ramdhanu masih di di kebun, karena kalau nggak salah dipanggil itu sekitar jam 12-an kalau nggak salah ya. Nah, kalau harusnya kalau dari kebun itu kan terlihat sebenarnya yang udah hadir itu siapa. Apalagi kalau saksi Wildan bahwa itu terjadi terlihat berarti ada lampu nyala. Kalau lampu gelap mungkin Wildan tidak akan melihat. Wildan mengendarai motor, melihat sok itu ya. Kalau ada di kebun pasti melihat. Cuma pertanyaan saya begini, apakah setiap saksi yang melapor atau dilaporkan kepada pihak penyidik, kan sekian banyak saksi, sedangkan kita tahu bahwa keterangannya hanya kalau tidak salah sekian berapa saksi yang diambil keterangannya, bahwa dari sekian ratus saksi yang ada cuman sebagian yang diambil keterangannya. Itu kan keterangan demikian dari Kabid Humas Polda Jabar ya. Jadi hanya sebagian yang diambil keterangannya. Artinya
mereka-mereka yang pernah diperiksa di BAP tidak semua diambil keterangannya. Kalau artinya bisa saja bahwa ada keterangan yang valid, ada yang keterangannya masuk di akal, ada yang keterangannya ngaco mungkin ya. Ya mungkin yang ngaco-ngaco itu atau tidak valid atau tidak berbobot barangkali itu tidak diambil keterangannya. Kalau diterima ya pasti diterima. Artinya setiap ada orang yang lapor atau itu pasti pihak penyidik menerima, tidak mungkin tidak menerima. Menerima dalam artian semua apa yang disampaikannya diterima, tetapi apakah itu diambil keterangannya oleh pihak penyidik untuk dijadikan sebagai bahan di BAP nanti di persidangan, kemungkinan tidak semuanya, ya. Jadi ada beberapa memang yang diambil keterangan oleh pihak penyidik. Nah, apakah keterangan saksi Wildan ini nanti akan diambil keterangannya oleh pihak penyidik? Kita kan tidak tahu, ya. Nah, itu masalahnya. Apakah kemudian kalau kita lihat rekonstruksi itu, kalau lihat rekonstruksi, dan ini kalau ya sebenarnya ya kalau jam-jam segitu, kalau memang ada di luar di dalam itu kan posisinya di depan itu ya, dekat-dekat garasi situ kan, dekat mobil Alphard, dekat itu ya, setidaknya mungkin bisa terlihat. Tapi sekali lagi bahwa nanti keterangan Ramdhanu dan keterangan Wildan ini akan disinkronisasikan, dan juga nanti apakah keterangan Wildan ini diambil keterangannya enggak oleh pihak penyidik. Nah, nanti itu jadi pertanyaan kita nanti. Kita lanjut lagi. Mau ada perlakuan yang luar biasa terhadap almarhumah, saya yakin pada saat itu lima-limanya ini dalam kondisi yang, khususnya Danu ya, itu dalam kondisi yang tertekan luar biasa. Kalau yang lain kan saya yakin sudah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu loh. Jadi mereka sudah sesuai schedule. Nah, Danu ini kan orang yang di luar schedule, tetapi Danu harus hadir di situ, harus taat di situ gitu, harus menurutin apa kata terdakwa Yosef gitu, Bang Wawan. Oke. Terus ini Bang, dalam materi itu kan disebutkan jam 6.30 kurang lebih. Danu kan rencana mau pulang. Tapi sebelumnya kan disuruh bersihin lantai di dapur, di ruang tamu, di karpet, di ruang TV. Nah, ini saya cross-check dengan keterangan Abang yang waktu kita rekonstruksi tempo hari kan, perkiraan Abang kan pulang dari TKP kan setelah sholat subuh ya, setelah adzan subuh ya, anggaplah jam 5. Nah, apakah hal ini tidak ada kesesuaian jam ini karena dampak tidak adanya, nggak bapaknya jam tangan itu, atau gimana ya Bang? Ya, jadi begini, kalau saya meyakini kita saja, saya lah ya, nauzubillah, misalnya saya di posisi seperti itu, saya yang sekolah sampai S3 saja, mungkin masalah waktu, apalagi masalah waktu ya, bahwa itu sebenarnya tidak akan validasinya bisa diragukan lah. Nah, apalagi seorang Danu yang dia tidak pegang handphone, tidak pegang jam. Tetapi kalau dalam rekonstruksi, Danu itu sebelum adzan sekitar jam 4-an ya, jam 4 atau jam 3 lah, dia sempat sudah mau pamit sama Pak Yosef. Tapi saat itu Pak Yosef melarang dia, malah dia disuruh untuk bercak. Jadi bukan membersihkan, dia itu bawa ember, di bawah itu ini loh, apa kayak nyipratin gitu, Bang Wawan, nyipratin darah. Nyiram darah pakai ember begitu. Jadi bersihnya tidak bisa 100% gitu loh. Sorry. Ini maksudnya tuh bukan bersihin darah, tapi malah nyipratin darah ya? Iya, nyiprat. Jadi kan darah ada yang di lantai kan. Jadi darah di lantai, terus Danu juga ada nyipratin lokasi yang memang tidak ada darahnya, seperti depan pintu, dia suruh nyipratin air gitu loh. Terus habis itu kan darah ini posisinya kan di kasur sama di ruang belakang ya, di ruang yang sebelum kamar mandi, yang tempat ya TV, yang tempat dieksekusi almarhumah. Itu di situ banyak gitu loh. Gitu. Berarti kalau yang di kamar mandi itu, yang di kamarnya Amel memang notabene memang itu karena cipratan asli ya Bang? Bukan yang tadi Abang bilang cipratin darah ya? Bukan, kalau Danu yang saya ketahui ya, mohon maaf kalau saya salah gitu ya, karena mungkin agak-agak lupa sih. Tapi kalau menurut pengetahuan saya ingat saya, Danu itu banceretin airnya itu di ruang tengah sampai ruang tamu sampai belakang gitu, sampai yang Ibu Tuti itu ditaruh di belakang itulah gitu loh.
Tapi kalau kalau kamar itu kelihatannya nggak diciprat-ciprat itu benar-benar yang di tembok itu cipratan darah dari almarhumah Amel itu. Kan ada, dan di situ ada kekosongan itu bentuk orang, nah itu posisi Arigi di situ tuh. Oke, gitu. Terus selanjutnya terkait. Nah ini menciprat-cipratkan air, kalau saya lihat sih kalau tidak salah ya, di rekonstruksi itu yang dibacakan itu bahwa adegan-adegan per adegan itu Danu mengambil air dari toilet pakai ember warna biru atau yang kecil kalau tidak salah ya, menciprat-cipratkan air sebelum Danu pulang, karena sebenarnya Danu minta pulang kan, Mang hoyong uih atuh, Mang pengen pulang atuh tapi ditahan dulu, suruh ciprat-cipratkan dulu air di karpet, kemudian yang di dekat pintu. Tadi saya masih bingung ini yang dicipratkan air atau darah, tapi kan tadi mungkin salah ini barangkali ada salah ini. Kalau tidak salah yang diciprat itu air, bukan darah ya. Ya itu juga nggak tahu ini mana yang benar ya. Apakah mencipratkan air atau mencipratkan darah gitu di karpet dan di pintu depan. Kalau karpet karena disitulah tempat pengeksekusian Ibu Tuti, di mana Ibu Tuti setelah duduk di sofa jatuh, setelah dihantam oleh gol, terus turun ditarik ke bawah ke karpet, situ tuh dihantam lagi dengan stick golf. Di karpet itu diciprat-cipratkan dalam artian untuk membiaskan darah kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya ini yang mana yang sebenarnya ya. Kita lanjutkan ya. Bentuk orang, nah itu posisi Arigi di situ tuh. Oke. Gitu. Terus selanjutnya terkait ini Bang, dakwaan yang menyebutkan Pak Yosef waktu datang ke tempat Pak Ida itu kan disebutkan pakai jaket merah dan terutama masih pakai jaket merah. Itu memang betul masuk di BAP-nya Danu atau di BAP-nya Pak Ida ya? Kalau yang kita ketahui itu kelihatannya ya, tapi mohon maaf kalau saya salah itu di BAP-nya Waida, Walilis dan lain-lain, karena kan kebetulan pada saat Pak Yosef ke sana kan di situ ada adegan di mana Pak Yosef nangis-nangis. Pak Yosef di situ menuduh bahwa dia langsung menyampaikan bahwa yang membunuh ini adalah Mimin Arigi Api, itu ada kok itu, dan itu waktu dan didengar dengan beberapa orang. Itu waktu tahlilan kalau nggak salah. Yang saya maksud yang pagi, Iya, yang waktu mau ke Polsek, Kalau pagi, ya kalau pagi kan Danu hanya melihat pada saat Danu mengetahui, tapi itu juga diketahui oleh Waidanya ya, ibunya ya. Danu masih tidur lah itu, di kamar lah. Pak Yosef datang itu, nah itu mungkin dalam BAP Waida itu, Pak Wawan. Siap. Iya. Panjang sebetulnya ceritanya. Kalau bicara, kalau panjang pertanyaannya banyak banget ini. Gimana? Biar santai. Nah, ayo, silakan. Terus ini dalam dakwaan itu kan tidak disebutkan adanya bukti petunjuk Bang, soal CCTV. Apa ya menurut CCTV? Ya, setahu saya, kita sempat waktu itu konfirmasi kepada penyidik, CCTV itu ada, tetapi dalam kondisi yang sudah dihapus, gitu loh. Oke. Dan tetapi saya nggak tahu karena waktu itu saya dengar juga penyidik sudah sempat menelusuri dan menurut info waktu itu ketemu satu peluang gitu, di mana orang yang sempat melihat CCTV sebelum dihapus, dan siapa yang ke CCTV itu kalau nggak salah sudah ketahuan sama polisi. Nanti kita lihat di tengah persidangan itu Bang Wawan, pasti akan muncul semua itu. CCTV itu juga jelas memang terhapus ya, sudah sempat ada yang terhapus ya. Ada yang terhapus ya, makanya di sini ada OOC-nya. Nah di situ jadi memang pembunuhan ini pembunuhan yang sangat direncanakan sekali. Pelaku utamanya ada, pelaku pembantunya juga ada, terus habis itu ada juga yang ikut membantu untuk mengaburkan proses ini sehingga polisi tidak akan kesulitan dalam membongkar kasus ini gitu. Kayak seperti sidik jari. Iya. Kita ini dari jam
mereka ini kan di dalam rumah kan dari jam 9-an sudah ada Pak Yosep, gitu kan? Terus itu sampai pagi, masa tidak ditemukan satu sidik jari pun? Berarti kan bisa kita bayangkan, di dalam itu gerakan mereka tuh sudah diatur dengan sistematis, dengan terstruktur yang bagus gitu Bang Wawan. Jadi yang teledor di sini Danu, karena Danu tidak masuk dalam rangkaian perencanaan itu gitu loh. Kalau mereka hebat kan nggak mungkin Bang Wawan ada 5 orang dalam rumah tidak ada satu sidik jari pun yang bisa ketahuan kan, ya gimana ya kita membayangkan satu hal yang sangat tidak mungkin kan gitu. Betul. Bang, kalau ya, satu hal yang tidak mungkin, tidak ada sidik jari sama sekali di sana, betul. Dan itu menjadi kecurigaan yang sangat-sangat ya. Karena mereka berlima di sana tidak diam, bergerak sono kemari. Apalagi di waktu kita tahu bahwa ada pergerakan Abi dan Arigi yang mengacak-acak katanya di sana ya. Yang mengacak-acak itu berarti ada sentuhan-sentuhan itu. Baik di kertas, baik di dokumen, baik di barang, apa itu sentuhan. Apakah sentuhan-sentuhan itu tidak terdeteksi oleh tim Inapis di proses identifikasi? Ini pun jadi sebenarnya juga jadi pertanyaan. Makanya dikatakan obstruction of justice, ya tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada gitu kan. Sekian, tidak ada sedikit pun sidik jari. Karena kan sudah ada sidik jari, nggak akan sampai 2 tahun ini sebenarnya proses ini. Tapi ya itu, masa pergerakan begitu banyak tidak ada sidik jari. Karena tidak ada keterangan dari saudara Ramdhanu bahwa mereka menggunakan sarung tangan gitu ya. Nah ini jadi keraguan buat kita. Selagi kan ya wajar lah ya. Kalau kita punya keraguan wajar terhadap ya apakah ini ada obstruction of justice, ada sesuatu hal yang mengaburkan dan lain sebagainya kan ya kita tidak bukan kita underestimate, bukan kita itu, tapi ya kecurigaan itu bisa saja gitu kan. Karena ada hal-hal yang memang tidak mungkin, mas sekian banyak pelaku kemudian tidak ada sidik jari sama sekali kan gitu. Ya, ini ya jadi permasalahan juga sebenarnya. Kita lanjut lagi. Betul. Bang, kalau boleh tahu, nggak akhirnya Danu mau menyerahkan diri, dalam artian ya intinya kan kepengen sekaligus sebagai DC. Apakah betul seperti yang informasi yang saya dapat terima itu semua berawal dari kedapatan adanya jejak kaki Danu di TKP, Bang? Jadi gini, kalau yang saya ketahui sebelum Danu menyerahkan diri, sebetulnya penyidik itu juga sudah mulai hampir mendekati 80% itu sudah berkeyakinan bahwa pelaku ini seperti yang ada sekarang gitu loh. Tetapi penyidik ini, karena kan gini ya, kalau kita lihat penyidik Polda sekarang yang menangani, yang langsung dipimpin oleh Dirhumnya Pak Surawarong gitu ya, itu benar-benar bekerja atas limpahan berkas itu dari penyidik sebelumnya gitu loh, sehingga rentetannya sudah panjang dari Polres ke Polda, balik lagi ke Polres, terus balik lagi ke Polda, tapi yang menangani Polres sampai akhirnya benar-benar penyidik Polda yang menangani. Nah, jeda waktu itu sangat lama, hampir 2 tahun itu kan, gitu loh. Artinya, Oke. Itu untuk sementara kita hentikan dulu sampai di sini, nanti kita lanjut kembali. Tapi intinya bahwa keterangan-keterangan tadi yang disampaikan luar biasa ya. Memang jadi penasaran juga sih, tadi ada jejak Danu ya, jejak kaki Danu. Nah ini jadi pertanyaan juga. Nanti kita lanjut karena ada azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.